Mengenal teks pidato oleh Tata Ivanka nomor absen 29. Pengertian teks pidato. Squad, kalian pasti pernah akan melihat orang yang berpidato. Contohnya seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera atau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, sebelum melakukan kegiatan berpidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Struktur teks pidato. A. Pembukaan pidato. Terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Salam pembuka. Struktur pertama yang terdapat pada teks pidato adalah pembukaan. Pada bagian pembukaan, terdapat salam pembuka. Salam pembuka pasti terletak pada bagian awal teks pidato yang menjadi awalan atau pembukaan pidato. Contoh salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SMA 1 Bandung. Dua, ucapan penghormatan. Bagian selanjutnya dalam pembukaan adalah ucapan penghormatan. Biasanya, ucapan penghormatan dimulai dari penyebutan orang dengan jabatan tertinggi yang hadir dalam kegiatan pidato. Misalnya, jika pidato dilakukan di sekolah, ucapan penghormatan dapat dimulai dari penyebutan kepala sekolah yang memiliki jabatan tertinggi di sekolah. Kemudian, bapak dan ibu guru pengajar, dan terakhir, teman-teman yang hadir. Contoh ucapan penghormatan. Yang saya hormati, Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bandung, Ibu Nanan Nurhaini SPD. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMA Negeri 1 Kota Bandung, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. 3. Ucapan syukur. Bagian pembukaan selanjutnya adalah ucapan syukur. Pada bagian ini, biasanya orator atau orang yang berpidato mengucapkan syukur karena dapat hadir dan berkumpul dengan para pendengar yang datang. Contoh ucapan syukur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. 4. Pengantar ke topik utama. B. Isi pidato. Struktur yang kedua setelah pembukaan adalah isi pidato. Berisi hal-hal penting yang akan disampaikan pada bagian isi pidato. Pembicara akan menyampaikan inti dari topik pidato yang disampaikan. Contoh isi pidato.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Pada era ini, sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan, seperti dengan alasan teknologi-teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya-budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan penggunaan teknologi-teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon genggam. Kita juga dapat mempermudah hal dalam urusan rumah tangga, seperti mencuci baju dengan mesin cuci ataupun memasak nasi dengan penanak nasi listrik atau biasa disebut rice cooker. Bahkan internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Biasanya dimanfaatkan untuk mencari informasi atau menghilangkan penat, seperti bermain permainan yang disediakan internet. Pada kutipan teks di atas, dapat kita lihat bahwa kedua paragraf tadi sudah masuk dalam hal penting yang ingin disampaikan, yaitu mengenai manfaat teknologi. C. Penutup pidato. Struktur ketiga adalah penutup, berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan dan permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal. Pada bagian penutup juga akan disampaikan kesimpulan tentang topik utama pidato. Terkadang, pembicara juga akan menyampaikan saran-saran untuk orang lain. Contoh penutup. Baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. D. Salam penutup. Contoh salam penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pidato. Pidato yang dilakukan dapat menggunakan beberapa metode, antara lain 1. Impromptu, yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. 2. Memoriter, yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. 3. Naskah, yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. 4. Ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar.
Ciri-ciri dan tujuan teks pidato. Ciri-ciri teks pidato. Memiliki tujuan yang jelas. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Materi harus objektif. Berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Terdapat kesimpulan di akhir pidato. Tujuan teks pidato. Memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Memberikan kesan kepada orang lain.